kedua adalah sujud sahwi. Sujud sahwi adalah sujud 2 kali yang dikerjakan pada akhir sholat lantaran lupa atau sikap ragu-ragu dalam sholat. Sujud sahwi berfungsi untuk menambal kekurangan sholat karena lupa. Ada hal-hal yang menyebabkan seseorang harus melaksanakan sujud sahwi. Yang pertama, melakukan kelebihan ataupun kekurangan, seperti seseorang melakukan salam sebelum sholatnya selesai. Penyebab kedua, keragu-raguan. Nah, keragu-raguannya pun terdiri dari beberapa hal. Yang pertama, keragu-raguan yang dapat dipilih mana yang lebih kuat. Contoh, seseorang sholat lalu ragu apakah berada di rakaat kedua atau ketiga. Menurut dugaan kuatnya, ia berada di rakaat ketiga. Maka dalam hal ini rakaat tersebut dinilai sebagai rakaat ketiga. Lalu ia meneruskan 1 rakaat lagi kemudian salam. Setelah itu sujud sahwi dan salam. Keraguan-raguan yang kedua adalah keraguan-raguan yang tidak dapat dipilih mana yang lebih kuat. Dalam hal ini dipilih bilangan yang paling sedikit. Contohnya, seseorang sholat zuhur lalu ragu apakah tengah berada di rakaat kedua atau ketiga. Padahal tiada kemungkinan yang kuat dari keduanya. Dalam kondisi ini, ia harus menganggap rakaat tersebut sebagai rakaat kedua, lalu duduk tasyahud awal. Setelah itu melanjutkan 2 rakaat berikutnya, kemudian sujud sahwi dan salam. Dalil nakli sujud sahwi terdapat di dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, An Abi Sa'idin Khudri qala Rasulullah SAW, Iza sakka ahadukum fi salati falam yadarikam sholah salasan au arba'an falyatrahi syakkah wal yabni ala mastaiqona summa yasjud sajdataini qabla ayyusalli. Apabila seseorang di antara kalian ragu dalam sholatnya dan ia tidak mengetahui apakah telah sholat 3 rakaat atau 4 rakaat, maka hendaknya ia meninggalkan keraguan dan memantapkan apa yang ia yakini. Kemudian sujud 2 kali sebelum salam. Hadis riwayat Muslim. Tata cara pelaksanaan sujud sahwi. Pertama, dilakukan sebelum salam, yaitu ketika disebabkan oleh 2 hal. Pertama, kekurangan seperti lupa tasyahud awal dan lain-lain. Kedua, keraguan-raguan yang tidak dapat dipilih mana yang lebih kuat. Dalam hal ini, harus dipilih bilangan yang paling sedikit. Misalnya, seseorang sholat asar, lalu ragu apakah tengah berada di rakaat kedua atau ketiga. Padahal tiada kemungkinan yang kuat dari keduanya. Dalam kondisi ini, ia harus menganggap rakaat tersebut sebagai rakaat kedua. Lalu duduk tasyahud awal, setelah itu melanjutkan 2 rakaat berikutnya, lalu sujud sahwi dan salam. Dilakukan setelah salam, yaitu ketika disebabkan oleh 2 hal berikut. Pertama, melakukan kelebihan. Misalnya, seseorang salam sebelum sholatnya selesai. Kemudian setelah ingat, maka ia harus meneruskan sholatnya, lalu sujud sahwi setelah salam. Kedua, keraguan-raguan yang dapat dipilih mana yang lebih kuat. Contohnya, seseorang sholat, lalu ragu apakah berada di rakaat kedua atau ketiga. Menurut dugaan kuatnya, ia berada di rakaat ketiga. Rakaat tersebut dinilai sebagai rakaat ketiga, lalu ia meneruskan 1 rakaat lagi kemudian salam. Setelah itu sujud sahwi dan salam. Bacaan yang dibaca ketika sujud sahwi sama dengan bacaan sujud, yaitu Subhana Rabbiyal A'la, dibaca sebanyak 3 kali. Apa hikmah yang akan kita dapatkan dari pelaksanaan sujud sahwi? Ada 3.
Yang pertama, manusia tidak boleh berperilaku sombong dan angkuh, karena manusia adalah tempat salah dan lupa. Hikmah yang kedua, kita diajarkan untuk bisa memahami bahwa orang lain juga bisa salah. Hikmah yang terakhir, jika orang tersebut mengakui kesalahannya dan meminta maaf, maka sebagai umat Islam diajarkan untuk segera memberi maaf.